Kita akan bergabung dengan Nadine Utomo di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang perdana yang hari ini akan memeriksa terdakwa Romahur Muzi. Nadine, apa saja agenda sidang perdana yang akan dijalani oleh Romi hari ini? Ya Sumi, untuk agenda sidang hari ini adalah sidang perdana atau pembacaan dakwaan. Seharusnya dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, namun hingga saat ini masih belum dimulai karena ruangan yang akan dipergunakan oleh terdakwa Romahur Muzi, mantan Ketua Umum P3, ini masih digunakan untuk persidangan atau pemeriksaan kasus lain. Kita lihat nantinya kapan, apakah sebelum pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat sidangnya akan dimulai. Dan kemudian agendanya adalah nantinya jaksa penuntut umum atau JPU akan membacaan dakwaan ini terkait dengan bagaimana keyakinan dari jaksa atas apa yang sudah dititik beratkan kepada Romi, yaitu adalah mulai dari kronologi kasusnya, apa saja yang dianggap oleh jaksa ini melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, dan kemudian berapa jumlah uang yang dinilai ataupun diduga kuat oleh jaksa sudah diterima oleh Romi, dan apa pasal-pasal yang akan disangkakan kepada Romi pada hari ini. Sumi. Ya, Nadine, bisa direview kembali seperti apa status hukum dua terdakwa lain dalam kasus ini? Ya, sebetulnya kita lihat merujuk pada OTT yang dilakukan oleh KPK sebelumnya. KPK ini menjerat Romi atau menangkap Romi di Surabaya, Jawa Timur pada Maret atau tepatnya pada 15 Maret lalu. Kemudian karena KPK mendengar informasi bahwa Romahur Muzi akan menerima uang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik, yaitu adalah Muafak Wirahadi. Dan kemudian setelah penangkapan dua orang ini, KPK terus melakukan penyelidikan dan kemudian menetapkan sebagai tersangka, dan akhirnya dua orang, yaitu adalah Kakanwil atau mantan Kakanwil Gresik Muafak Wirahadi, dan juga ada mantan Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin. Ini sudah divonis. Untuk Muafak ini mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan dengan denda 100 juta rupiah, dan kemudian untuk Haris Hasanuddin ini vonisnya lebih berat, yaitu 2 tahun dengan denda 150 juta rupiah. Dan sebelumnya KPK juga telah menduga kuat bahwa Romi sudah menerima uang tunai, baik itu secara langsung ataupun melalui perantara, yaitu dari Muafak ini 91,4 juta, sementara dari Haris Hasanuddin ini 325 juta rupiah. Kemudian kita lihat bahwa seberapa dalam KPK mendalami kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama pada tahun 2018 hingga 2019, hingga Agustus kemarin KPK sudah memeriksa 114 saksi, dan saksi yang diperiksa ini datang dari berbagai pihak, baik dari pihak eksekutif, legislatif, baik itu dari Kementerian Agama, dari DPR. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa Menteri Agama Lukman Hakim ini juga turut diperiksa di KPK beberapa kali setelah penetapan Romi sebagai tersangka. Dan kemudian selain ada juga pun saksi-saksi kunci yang dipanggil, baik untuk tersangka Romi ataupun tersangka dua pejabat Kementerian Agama lainnya. Dan kemudian ini terkait dengan jual beli jabatan di Kementerian Agama yang menggunakan sistem lelang. Untuk itu KPK juga memeriksa Komisi ASN atau Aparatur Sipil Negara, dan juga panitia seleksi untuk jabatan Kementerian Agama, baik itu ketuanya, wakil, sekretaris maupun anggotanya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya dari pihak pemerintah saja, namun dari pihak KPK juga sudah memeriksa anggota dari P3 di Jawa Timur, serta staf ahli Menteri Agama dan juga staf ahli dari Romahur Muzi. Kita akan lihat sebetulnya apa yang akan didakwakan oleh jaksa, dan juga berapa tahun nanti jaksa akan menuntut dari apa saja pasal-pasal yang akan disangkakan kepada Romahur Muzi. Kembali ke Anda, Sumi. Nadine Utomo melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.